Renungan Harian Selasa 15 Desember 2020. Hanya orang berdosa yang percaya kepada Yohanes Pembaptis. Bacaan pertama diambil dari kitab Sefanya bab 3 ayat 1-2, ayat 9-13, dan bacaan Injil dari Matius bab 21 ayat 28-32. Saudara-saudariku terkasih, seorang anak kecil sering dikategorikan sebagai orang sederhana, tidak tahu apa-apa, penurut, bisa dibohongi, kadang juga bisa membohongi, dan dia akan taat kepada orang tua. Apakah taat secara sungguh-sungguh atau tidak, tetapi dia akan melaksanakan perintah orang tuanya. Situasi anak ini berbeda dengan orang tuanya. Saya menjumpai sebagian orang tua tidak tergolong sebagai orang yang taat, setia, hanya suka perintah tetapi tidak menjadi model hidup, model iman bagi anak-anaknya. Misalnya, banyak bapak-bapak pintar menasihati anak-anaknya untuk rajin berdoa dan ke gereja, tetapi mereka sendiri malah tidak pergi. Anak-anak menjadi wakil mereka untuk berdoa dan ke gereja. Saudara-saudariku terkasih, bila saya membandingkan situasi di atas dengan perumpamaan Yesus dalam Injil hari ini tentang dua orang anak yang menanggapi tawaran kedua orang tuanya, anak yang sulung begitu gampang memberi jawaban iya untuk menyenangkan orang tuanya, tetapi tidak berbuat sesuai dengan apa yang dikatakannya. Tidak berbuat sesuatu. Ia hanya tahu menjawab, tetapi tidak tahu melakukan apa yang dikatakannya. Ia termasuk orang yang munafik. Justru seperti inilah yang sangat berbahaya. Sedangkan yang bungsu menjawab tidak, namun karena kesadaran bahwa jawaban itu salah, maka ia melakukan perintah orang tuanya. Ia tumbuh menjadi seorang pribadi yang termotivasi oleh kebenaran dan hidup sesuai dengan aturan-aturan kebenaran itu. Dari tindakan kedua anak itu, Yesus menyamakan anak sulung dengan para imam kepala dan pemuka rakyat yang selalu menjawab iya terhadap hukum Taurat, tetapi mereka selalu bersikap tidak terhadap kabar sukacita Injil yang merupakan kegenapan dari hukum Taurat itu. Dan anak bungsu disamakan dengan para pemungut cukai dan pelacur, orang-orang berdosa yang awalnya berkata tidak, tetapi akhirnya mereka sadar dan bertobat. Mereka lebih termotivasi untuk mengalami tindakan kerahiman Allah. Dan bila dihubungkan dengan rencana keselamatan Allah, Yesus ingin menegaskan bahwa dengan menolak tawaran keselamatan Allah, orang-orang Yahudi kehilangan hak-hak istimewanya untuk mengalami kebahagiaan. Hak-hak istimewa itu diberikan kepada orang-orang berdosa, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Hanya orang berdosa yang percaya kepada Yohanes Pembaptis dan disadarkan oleh seruan-seruan pembaharuannya. Saudara-saudariku terkasih, saat ini kita tahu dan sadar bahwa Advent adalah kesempatan bagi kita untuk membaharui sikap hidup, pola laku kita dalam mempersiapkan kedatangan Kristus. Kita baru sampai tahap tahu, tetapi belum sadar dan atau disadarkan oleh dan untuk menanggalkan manusia lama kita dan hidup sesuai dengan nasihat Injil, semangat Injil Yesus Kristus. Kita baru sampai kesadaran iya, tetapi praktek hidup harian kita tidak sesuai dengan kehendak Allah yang berlaku. Semoga kita membuka diri untuk menerima siapa saja, nasihat dari orang tua atau sahabat kenalan kita,
termasuk pribadi Yohanes Pembaptis dan seruan pembaharuannya sebagai sarana yang menghantar kita untuk mengalami keselamatan yang akan dibawa oleh Yesus Kristus, Sang Raja Damai yang kita nantikan. Amin.